Mauro Zijlstra, dan Ian Maatsen di timnas Indonesia tentu membawa harapan baru, terutama di lini pertahanan dan tengah, yang selama ini menjadi titik lemah bagi Indonesia. Mereka tidak hanya membawa kualitas permainan yang lebih tinggi, tetapi juga pengalaman bertanding di liga-liga top Eropa yang sangat kompetitif. Jangan lupa like dan subscribe ya Bolo, agar channel ini bisa terus berkembang, seiring dengan timnas kita yang semakin maju bersama Maxus Kreator Tim. Seiring dengan persiapan Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, berikut ini adalah ulasan mendalam mengenai 3 pemain tersebut dan bagaimana kontribusi mereka bisa mengangkat kualitas timnas Indonesia di masa depan. Satu, Pascal Struijk, pemain bertahan kelas dunia dari Premier League. Pascal Struijk, kelas dunia dari Premier League. Pascal Struijk, bek tengah yang kini bermain untuk Leeds United di Liga Premier Inggris, menjadi salah satu nama yang paling mencuri perhatian dalam proses naturalisasi ini. Struijk, yang lahir di Belanda pada 11 Maret 1999, memiliki darah Indonesia dari ibu yang berasal dari Jakarta. Sebagai pemain yang tumbuh dan berkembang di kompetisi Liga Inggris, Struijk sudah terbiasa dengan tekanan dan intensitas permainan yang sangat tinggi. Pengalamannya bermain di Premier League akan sangat berharga bagi timnas Indonesia, terutama di sektor pertahanan. Struijk dikenal sebagai bek yang solid dengan kemampuan fisik yang sangat baik. Keunggulan utama dari Struijk adalah kemampuannya dalam membaca permainan, serta kekuatan dalam duel-duel udara, yang menjadi salah satu. 2. Mauro Zijlstra, gelandang serba bisa yang dapat menjadi kunci di lini tengah. Mauro Zijlstra adalah pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia dari pihak ayah. Gelandang berusia 23 tahun ini kini bermain di Liga Belanda, dan meskipun karir internasionalnya belum sebesar beberapa pemain lainnya, Zijlstra menunjukkan kualitas permainan yang sangat menjanjikan. Salah satu keunggulan Zijlstra adalah kemampuannya untuk bermain sebagai gelandang serang ataupun gelandang bertahan, menjadikannya sebagai pemain serba bisa yang ideal untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Zijlstra memiliki teknik bermain yang sangat baik, dengan penguasaan bola yang cerdas dan akurat. Keahliannya dalam mengontrol permainan di tengah lapangan serta memberikan operan-operan yang tepat waktu menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Selain itu, Zijlstra juga mampu mencetak gol dari lini tengah dan memberikan umpan-umpan matang kepada rekan-rekannya. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman di Liga Eropa, Zijlstra diproyeksikan akan menjadi motor penggerak di lini tengah timnas Indonesia. Kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai gaya permainan serta mobilitas tinggi dalam mengatur serangan menjadi keunggulan yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. 3. Ian Maatsen, bek kiri muda yang penuh potensi. Ian Maatsen, bek kiri muda yang kini bermain untuk Coventry City di Championship Inggris, juga termasuk dalam jajaran pemain yang telah resmi dinaturalisasi. Maatsen adalah salah satu pemain yang menjanjikan, dengan kemampuan bertahan yang solid dan juga potensi besar dalam membantu serangan dari sisi kiri. Maatsen dikenal dengan kecepatan dan agresivitasnya dalam menutup ruang, serta kemampuan fisik yang sangat mendukung dalam menghadapi lawan yang lebih kuat. Sebagai bek kiri, Maatsen tidak hanya bagus dalam bertahan, tetapi juga aktif dalam membantu serangan. Dengan tendangan kaki kiri yang kuat,
Ia bisa memberikan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti maupun mencoba tembakan langsung ke gawang. Potensi Maatsen untuk berkembang menjadi bek kiri utama timnas Indonesia sangat besar, terlebih lagi mengingat posisi bek kiri adalah salah satu posisi yang sering menjadi masalah dalam timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Maatsen diperkirakan akan segera beradaptasi dengan permainan timnas Indonesia dan bisa menjadi pilihan utama di sektor pertahanan kiri. 4. Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Keputusan untuk menaturalisasi Struwich, Zijlstra, dan Maatsen bukanlah keputusan yang diambil sembarangan. PSSI dan pemerintah Indonesia tentu saja memiliki alasan kuat di balik keputusan ini. Selain faktor kualitas individu para pemain, keputusan ini juga bertujuan untuk membawa atmosfer dan budaya sepak bola yang lebih profesional ke dalam timnas Indonesia. Ketiga pemain ini memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa yang sangat kompetitif, dan pengalaman tersebut akan sangat berharga dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sadar bahwa untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di dunia sepak bola, timnas harus mampu bersaing dengan tim-tim besar lainnya di Asia dan dunia. Proses naturalisasi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan Indonesia memiliki kekuatan yang lebih merata di seluruh lini, terutama di sektor yang selama ini menjadi masalah seperti lini pertahanan dan tengah. Dengan pemain-pemain berkualitas seperti Struwich, Zijlstra, dan Maatsen, Indonesia berharap dapat menutup celah yang ada dan tampil lebih solid serta kompetitif di kualifikasi mendatang. 5. Reaksi positif dari publik dan harapan baru bagi timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi ini langsung mendapat sambutan positif dari banyak kalangan, terutama penggemar sepak bola Indonesia. Publik berharap, dengan bergabungnya Struwich, Zijlstra, dan Maatsen, timnas Indonesia akan semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tim kuat di Asia.